warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Anas. Kali ini saya akan sharing terkait budidaya ikan lele. Dalam dunia budidaya ikan lele ini, tantangan kita sebagai pembudidaya bukan hanya tentang bagaimana cara membudidayakan agar lele ini gemuk-gemuk, cepat besar, hasilnya banyak, tapi juga ujung tombaknya kita harus perhatikan, yaitu adalah penjualan pasca panen. Ini bisa menjadi masukan teman-teman yang mau terjun masuk ke dunia budidaya ikan lele. Ini harus benar-benar memperhatikan penjualannya, karena banyak teman-teman saya itu merugi dan akhirnya tidak melanjutkan di budidaya ikan lele karena permasalahan di penjualan ini belum terselesaikan. Nah, akhirnya kolamnya mangkrak dan kita akhirnya rugi modal kita. Apa sih tantangan di penjualan itu? Yang pertama, kita harus punya tengkulak tetap, dan itu tengkulak yang baik. Yang artinya tengkulak baik ini dalam hal dia membeli ikan ke kita itu harus bersih ya. Yang dimaksud bersih adalah dalam hal penimbangan, timbangan ikannya itu harus baik. Dan kita karena timbangan ikan ini, saat tengkulak ini menimbang ikan ini, itu sangat mempengaruhi keuntungan kita, karena ada beberapa tengkulak nakal yang dia ini mempermainkan timbangan. Selain timbangan juga adanya rapaksi atau potongan timbangan. Ini kita harus clear di awal dulu ya, jelas di awal. Ada potongannya, kira-kira satu kali nimbang itu 4 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang masih nanti dikurangi tempat timbangannya, itu biasanya di angka 3 kilo biasanya, tapi beda-beda tiap tengkulak. Nah, yang terakhir ini saya dapat tengkulak yang menjadi langganan saya itu untuk beratnya saya ditimbang dulu biar kita sama-sama enak berapa kilo. Ternyata beratnya cuma 1,5 kilo kalau nggak salah, 1,5 kilo. Nah, ini tengkulak yang baik ini harus kita jadikan mitra, jangan sampai kita pindah-pindah pembeli. Biasanya kalau sudah punya tengkulak yang bagus ini, kita janjian aja kalau punya satu kolam ya setiap 2 bulan nanti panen lagi tuh. Dan ada juga, kalau dulu awal saya itu untuk penjualan ikan lele itu saya masih ganti-ganti tengkulak karena saya merasa kurang pas saja, kurang serk aja. Yang pertama, biasanya tengkulak ini timbangannya mereka bawa sendiri dan dia nggak mau pakai timbangan kita. Terus ada juga yang timbangan gantung itu dipikul, nah itu kan akurasinya kurang gitu. Nah, saya dulu juga pernah memasarkannya di Facebook untuk tengkulak itu, siapa yang lagi butuh ikan saya mau panen 1 minggu. Tapi setelah ada yang menghubungi, ternyata molor-molor terus. Jadi ya gimana, ikannya sudah mau terlanjur besar. Kalau ikan lele itu kalau terlalu besar juga nggak laku, terlalu kecil juga nggak laku. Biasanya ukurannya itu 7-12 per kilo. Jadi kalau lebih dari 12, misalnya 14 per kilo, nah itu masih terlalu kecil. Dan tengkulak juga nggak mau. Kalau terlalu besar juga nggak mau, masuknya malah ke pemancingan gitu. Jadi jangan sampai berhubungan sama tengkulak yang molor-molor ngambilnya dan ternyata malah nggak diambil, atau
malah diserit atau disortir. Nah itu bisa menjadi masalah gitu. Nah itu bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau mau ke budidaya ikan lele. Sebenarnya bukan hanya budidaya ikan lele ya yang harus kita perhatikan penjualan atau ujung tombaknya. Semua bisnis pun juga sama. Kita harus memperhatikan itu. Kalau buat teman-teman yang belum punya tengkulak tetap, ya setidaknya mencari yang tengkulak tetap. Terus setelah dapat ya kita bisa kerjasama gitu. Itu teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum punya bisnis ikan lele ya terus ingin masuk ya itu penjualannya di tempat-tempat teman-teman ini ada penjual tengkulak ini atau enggak. Kalau ada ya kita wawancara dulu lah, kita tanya-tanya dulu. Terus kalau ada tetangga yang punya budidaya ikan lele gimana penjualannya, kalau perlu ini kita ikut melihat saat mereka itu memanen, atau kita belajar dulu lah sekali siklus atau 2 kali siklus sampai penjualan ke tetangga kita ini. Jangan sampai berpikir kita budidaya dulu aja lah, pasti nanti ada yang beli, pasti nanti laku, wong mereka aja bisa masa kita nggak bisa. Ya ini jangan sampai seperti ini. Kalau saya punya prinsip takut rugi, jadi saya dulu sebelum punya masuk ke dunia budidaya ikan lele, tanya-tanya ke tetangga, tanya ke teman apa permasalahannya, yang bangkrut ini, yang nggak lanjut ini apa permasalahannya, dijadikan satu. Nah meskipun saya tanya-tanya seperti ini pun, di awal-awal saya budidaya ikan lele itu juga masih mengalami kesulitan, terutama dalam mencari tengkulak ini. Ya seiring berjalannya waktu, semakin belajar dan belajar sendiri, akhirnya ya nemu juga tengkulak yang bagus, cara budidaya yang benar dan cepat. Nah itu teman-teman. Kalau sampan-sampan ada masukan terkait dengan budidaya ikan lele atau mau sharing juga, bisa dibalas di komentar atau dengan video juga, karena saya masih ingin banyak belajar terus. Seperti itu. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.